Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aiwandari dengan NIM 2401-70206. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu tentang konsep kriptografi serta implementasinya. Nah, kriptografi ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan data di dunia digital. Melalui teknik ini, pesan atau informasi penting dapat disembunyikan sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini ada di slide pertama, itu tentang pengertian kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi, atau grafen, yang berarti menulis. Secara umum, kriptografi adalah teknik untuk menyembunyikan mana pesan agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Proses ini melibatkan dua tahap terpenting, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses mengubah pesan asli untuk plain text menjadi bentuk tidak terbaca yang disebut ciphertext. Sedangkan dekripsi adalah kebalikannya, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi pesan asli. Dengan adanya kriptografi, pesan yang dikirim akan tetap aman, bahkan jika disadap oleh pihak ketiga. Nah, ini slide kedua, ada tujuan dan fungsi kriptografi. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini adalah melindungi untuk pesan agar tidak hanya penerima yang sah dapat membacanya. Yang kedua, integrity atau integritas, menjamin bahwa pesan tidak berubah selama proses pengiriman. Yang ketiga, ada authentication atau autentikasi, yaitu memastikan bahwa identitas pengirim dan penerima adalah asli. Yang keempat adalah non-repudiation, mencegah pengiriman penyangkal bahwa ia telah mengirim pesan tersebut. Keempat aspek ini sangat penting dalam sistem keamanan digital agar komunikasi tetap aman, terverifikasi, dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini slide ketiganya adalah metode klasik atau substitusi. Sebelum munculnya teknologi modern, kriptografi sudah digunakan sejak zaman dahulu dengan metode klasik. Salah satunya yaitu substitusi cipher. Metode ini bekerja dengan mengganti setiap huruf atau simbol dalam pesan asli dalam huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Contohnya geser cipher, di mana setiap huruf digeser beberapa posisi ke kanan dalam alfabet. Misalnya, jika huruf digeser 3 kali, maka plain text-nya bakal jadi hello, akan menjadi ciphertext yaitu core. Selain geser cipher, ada juga nih manual alfabet cipher yang menggunakan satu tabel pengganti tetap. Yang kedua ada polyalphabet cipher menggunakan Vinegar cipher yang menggunakan beberapa tabel pengganti berbeda. Metode ini sangat sederhana namun efektif di zamannya, sebelum komputer modern mampu memecahkan dengan cepat. Nah, ini selanjutnya ada slide keempat, yaitu metode klasik transposisi cipher. Berbeda dengan substitusi transportasi cipher, tidak dengan mengubah hurufnya tetapi mengubah urutan huruf dalam pesan. Contohnya adalah menggunakan columnar transposition, di mana pesan diacak berdasarkan pola angka tertentu, misalnya plain text, keamanan informasi. Diatur ulang berdasarkan kunci 3142, sehingga urutan hurufnya berubah. Walaupun sederhana, metode ini bisa menjadi cukup kuat jika digabungkan dengan substitusi cipher, karena menghasilkan pola inskripsi yang lebih kompleks. Nah, ini ada di slide kelima adalah metode modern kriptografi simetris. Seiring perkembangan teknologi, muncul metode kriptografi modern, salah satunya yaitu kriptografi simetris. Dalam metode ini, pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kelebihannya adalah proses enkripsi dengan sangat cepat, cocok digunakan untuk komunikasi real time atau enkripsi data lokal. Namun, kelemahannya ada risiko jika kunci bocor di saat
distribusi karena semua pihak menggunakan kunci yang sama. Nah, ini adalah beberapa contoh algoritma simetris. Yang pertama adalah DES atau Data Encryption Standard. Yang kedua adalah AES, Advanced Encryption Standard. Yang ketiga adalah Blowfish dan RC4. Metode ini masih banyak digunakan dalam berbagai sistem, terutama untuk keamanan jaringan dan penyimpanan data. Nah, terus ini yang keenam, slide keenam adalah metode modern kriptografi asimetris. Apa dengan simetris? Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu public key dan private key. Kunci public digunakan untuk enskripsi dan boleh dibagikan secara bebas, sedangkan kunci private digunakan untuk dekripsi dan harus jaga kerahasiaannya. Contoh algoritma asimetris yang terkenal di antara lain adalah RSA, Reverse Samir-Adleman. Yang kedua, ICC, Elliptic Curve Cryptography. Kelebihan metode ini adalah keamanannya sangat tinggi dan cocok untuk tanda tangan digital atau pertukaran kunci rahasia. Namun, proses enskripsinya memang sangat lambat dibanding metode simetris. Nah, terus selanjutnya ini ada di slide ke-7 tentang implementasi kriptografi dalam kehidupan nyata. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kriptografi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah komunikasi aman. Aplikasi seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram menggunakan end-to-end encryption agar pesan tidak bisa disadap. Yang kedua adalah transaksi online atau protokol seperti HTTPS dan SSL atau TLS, melindungi data kartu kredit saat bertransaksi. Yang ketiga adalah tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik. Yang keempat adalah blockchain dan cryptocurrency. Teknologi seperti Bitcoin menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Yang kelima adalah keamanan jaringan atau VPN dan Wi-Fi Secure Access, menggunakan enskripsi agar data pengguna tetap terlindungi. Artinya, tanpa disadari, kriptografi sudah menjadi bagian penting dari kehidupan digital kita sehari-hari. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kriptografi adalah tulang punggung keamanan digital dengan memahami berbagai metode klasik dan modern. Kita dapat melindungi data dari ancaman cyber, menjaga keaslian pesan, serta memastikan privasi pengguna. Seiring kemajuannya teknologi, kriptografi juga terus berkembang, termasuk menghadapi tantangan baru seperti komputasi kuantum dan keamanan berbasis AI. Oleh karena itu, pemahaman tentang kriptografi akan menjadi semakin penting di masa depan. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.